Halo teman-teman semua, apa kabar? Puasanya lancar gak? Lancar dong. Jadi aku di sini tuh mau jelasin apa itu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau mungkin kalian lebih familiar dengan istilah hiperaktif. Jadi hiperaktif itu perkembangan syaraf yang terganggu yang memiliki gejala seperti tidak mampu fokus, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang berlebihan. Dalam bahasa Indonesia, ADHD merupakan pemusatan perhatian yang terganggu disertai dengan gerak yang berlebihan. Lalu ada definisi ADHD menurut ahli, yaitu menurut Sattler tahun 1987 menjelaskan bahwa ADHD adalah sindrom perilaku individu yang dicirikan dengan inattention, impulsivity, dan hyperactivity. Pada penderita ADHD terdapat sindrom penyerta, yaitu suasana hati yang tidak stabil, tidak bisa mentoleransi rasa frustasi, dan rasa penghargaan diri yang rendah. Menurut Gerald dan Drew tahun 2003, anak dengan ADHD sering merasa kesulitan untuk fokus dan mudah terpancing keadaan sekitarnya. Anak ADHD juga cenderung tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa terstruktur dalam bekerja, sekalipun mereka tahu mereka salah, tetapi mereka itu tidak bisa mengendalikan dirinya, atau dalam kata lain, anak ADHD selalu bergerak dan tidak bisa melakukan aktivitas dengan tenang. Jadi intinya anak ADHD ini kesulitan untuk berkonsentrasi dan gerakannya selalu agresif. Lalu American Psychiatric Association tahun 2000 dalam Mass and Wolf tahun 2005 menjelaskan pengertian ADHD sebagai gambaran anak-anak yang memiliki gejala perilaku yang tidak sesuai dengan usianya seperti kurang perhatian dan hiperaktif impulsif yang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi dari berbagai pengertian di atas, ADHD itu gangguan sindrom perilaku pada individu yang ditandai dengan sulitnya memusatkan perhatian disertai gerakan berlebihan yang biasanya muncul pada anak-anak. Lanjut ya, sekarang ciri-ciri hiperaktif. Jadi individu dengan gangguan hiperaktif ini punya ciri-ciri. Yang pertama, individu yang terindikasi ADHD cenderung selalu bergerak dengan agresif. Jadi gerak dia itu tidak terkendali, padahal tidak ada penyebab pasti mengapa ia melakukan hal tersebut. Yang kedua, individu dengan ADHD akan mudah melupakan sesuatu karena pikirannya itu tidak bisa fokus, sehingga segala hal yang ia lihat mudah dilupakan dan teralihkan fokusnya. Yang ketiga, individu dengan ADHD ini cenderung sering bingung tanpa sebab. Misalnya, dia itu bakal bingung pada letak barang yang nggak sama kayak semula. Terus yang keempat, individu dengan ADHD ini cenderung punya emosi yang tidak stabil, atau dia itu emosian. Jadi, dia ini mudah merasakan gelisah dan takut yang berlebihan. Dan yang kelima, anak dengan ADHD ini punya kecenderungan tantrum tanpa penyebab yang jelas. Jadi, tantrum ini menjadi sarana untuk dia mengungkapkan emosi teman-teman. Terus yang keenam, anak dengan ADHD akan sering mencari perhatian orang di sekitarnya yang berkesan mengganggu. Tapi dia melakukan ini di luar kendali dia ya. Terus yang ketujuh, karena anak ADHD itu sering melakukan gerakan yang agresif, maka anak ADHD ini sering mengalami cedera yang lebih parah daripada anak yang normal. Jadi mungkin karena anak yang normal itu bisa diatur, bisa diam, sedangkan anak ADHD itu selalu bergerak dengan agresif, jadi sering menimbulkan cedera pada tubuh dia, misalkan karena gerakan yang agresif dia jadi jatuh atau melukai diri sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya anak hiperaktif ini punya pengaruh loh di hidupnya. Yang pertama, pengaruh ADHD terhadap pendidikan, yaitu anak ADHD cenderung sulit dalam memulai sesuatu kegiatan, prestasi kurang, mengerjakan terlalu lambat atau terlalu cepat, sering melupakan inklusi dan penjelasan, karena yang tadi disebutkan di awal, yaitu sulit memusatkan perhatian, sehingga dia akan mudah melupakan sesuatu. Terus sulit dalam mengerjakan tugas, seringkali merupakan benda bawaan, kesulitan dalam memahami, kurang motivasi, kesulitan mengerjakan tugas, menghindari teman, dan bersikap berantakan, atau mungkin kata lainnya agresif. Yang kedua, pengaruh ADHD terhadap perilaku. Anak dengan ADHD itu sering menuntut, ikut campur terhadap masalah orang lain, mudah merasakan frustasi, sulit mengendalikan diri, sering tidak tenang, gelisah, lebih banyak berbicara, suka untuk memimpin, tidak memiliki pendirian, dan mudah bingung. Lalu, anak ADHD juga memiliki pengaruh terhadap aspek sosialnya, yaitu ia sering mementingkan diri sendiri, egosentris, sering cemas, kasar, dan tidak peka terhadap diri sendiri atau orang lain. Anak ADHD juga tidak bersikap dewasa dan mudah tertekan, merendahkan harga diri, sesekali membuat keributan, tidak pernah berpikir panjang, menarik diri dari kelompok, atau suka mengisolasi diri, sering bersikap
tanpa perasaan, dan tidak mau menunggu giliran atau tidak sabaran. Jadi, itulah beberapa ulasan tentang ADHD atau bahasa familiarnya hiperaktif. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.